Silent scan. Halo guys, Raf di sini. Konten kali ini akan sedikit berbeda ya. Kali ini kita akan review tapi menggunakan app. App-nya itu apa? App-nya yaitu Google Lens. Kalau kalian nggak tahu Google Lens adalah app yang untuk mencari barang hanya dengan menggunakan kamera. Jadi apapun yang ditangkap oleh kamera itu nanti akan diproses menggunakan machine learning. Kalau kalian tahu apa itu machine learning, kalau kalian bingung machine learning itu apa, ini ada hubungannya sama computer vision. Kalau kalian ingin tahu tentang computer vision, kalian bisa cek salah satu video yang setelah aku upload di channel ini. Oke, kalian bisa cari di channel ini ya. Oke, kalian bisa tahu nanti di situ machine learning, computer vision itu apa. Nah, kali ini barang yang aku mau review, tapi ya, ini aku menggunakan Google Lens. Aku sebelumnya tidak tahu ini produk ini tipenya apa. Jadi aku ingin coba menggunakan Google Lens ini untuk mencari tahu ini tipenya apa hanya dengan menggunakan kamera. Dan nanti akan diproses dan kita lihat apakah Google Lens ini dapat menangkap itu secara akurat atau tidak. Kalau akurat, berarti Google Lens ini sudah canggih. Nah, kalau belum akurat, berarti Google Lens masih pada tahap pengembangan. Oke, tapi Google Lens kan sesuai namanya, Google mempunyai banyak data. Nah, jadi seiring waktu pasti dia akan menjadi akurat. Tapi kita coba yang kali ini. Barang yang kita coba yaitu adalah monitor, tapi tidak monitor biasa. Ini monitor layar lengkung. Nah, ini kalian bisa lihat di klip-klip ini. Ini adalah monitor yang akan kita coba review. Reviewnya nanti seperti apa? Kalian bisa skip kalau mau langsung ke reviewnya. Oke. Nah, kalau kalian ingin tahu bagian Google Lens, kalian bisa skip juga ke situ. Jadi inilah monitor yang akan aku review. Kalian bisa lihat tuh. Monitor ini layarnya lengkung. Tapi bedanya ini aku tunjukin kalian, ini ada monitor armnya ya. Tapi ini waktu kalian beli, ini tidak ada monitor armnya. Tentu pasti terpisah. Jadi kalau monitornya aja, itu kalian bisa cek. Nah, ini aku coba sebelum kita masuk ke reviewnya. Ini aku coba setelah menggunakan Google Lens. Jadi aku coba cari ini spesifikasinya apa, apakah dia sesuai dengan spesifikasi yang dia sebutin. Nanti kita lihat gimana performanya. Ya, tapi sayang sekali monitor ini ternyata tidak dapat mendeteksi sinyal dari laptop. Tapi ada bukti lain bahwa monitor ini sebenarnya bisa. Itu di footage ini ada proses bootingnya, itu dia buktiin. Untuk kualitas layarnya sebenarnya aku sebelumnya sudah pernah coba monitor ini ya, jelas monitornya ini masih bukan monitor yang high end ya, tapi dia modelnya sudah cukup high end. Modelnya sudah beda dari monitor yang biasanya, tapi ini hanya sampai layar resolusinya hanya Full HD. Walaupun dia bisa menggunakan lebih, tapi kita lihat aja ini bener apa enggak. Ini tipenya sebenarnya kalau kalian lihat di spesifikasi seharusnya. Oh ya, ini monitor merek dari brand Prism Plus. Ya, itu untuk konteks supaya jadi kalian kalau pengen tahu monitor dari Prism Plus yang lain, kalian bisa cek di Tokopedia, Shopee, dan atau lainnya. Oke. Ya, seperti kalian lihat di screen share aku. Di situ aku mencoba Google Lens. Google Lens berhasil mendeteksi bahwa ini monitor itu bagus. Itu hal yang pertama yang harus dilakukan oleh Google Lens. Berarti dia sukses dalam hal itu. Nah, kedua, gimana dia mendeteksinya? Seperti yang aku sebelum jelaskan, ia itu menggunakan teknologi computer vision.
Nah, kalian itu sebenarnya bisa belajar computer vision. Ada banyak open source project di sana. Kalian bisa cek namanya computer vision project. Itu banyak. Kalau kalian ingin coba, silahkan. Tapi kalian harus ngerti Python dulu. Atau kalian mengerti yang lain, tapi kalau mau dari level beginner gitu, kalian mulai dari Python dulu. Oke, Google Lens ini gimana? Ya, performanya itu cukup memukau. Ya, dia berhasil mendeteksi ini sebagai ini sebagai monitor, dan dia berhasil mendeteksi bahwa ini adalah monitor layar lengkung. Dia bisa menunjukkan beberapa search yang dia tunjukkan, rekomendasikan atau sugesti dari Google Lens. Nah, itu hampir semuanya menunjukkan bahwa itu semua monitor layar lengkung. Tapi yang paling sulitnya dari sebuah teknologi computer vision adalah mendeteksi ini sebenarnya tipe apa. Nah, pada waktu dia mencari ini tipe apa, awalnya bukan benar tapi hampir benar. Ini sebenarnya monitor ini tipe ini ya. Jadi dia sempat di bagian list-list yang dia sugestikan itu ada yang benar. Itu ada tipe yang benar. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya computer visionnya dia ini sudah mengarah ke tingkat level yang lebih tinggi. Berarti Google Lens ini sebenarnya sudah cukup canggih. Tapi jarang kan orang tahu tentang Google Lens. Nah, kalian ingin coba, kalian boleh download Google Lens. Sebenarnya kalian tidak perlu download. Sebenarnya ada di app Google, spesifik Google. Itu kalian bisa cari di situ. Kalian bisa gunain melalui button kameranya itu. Kalian bisa coba pakai itu, coba sendiri Google Lens. Kalian coba cek apakah Google Lens ini kalian bisa pakai untuk sehari-hari atau tidak. Ini adalah salah satu teknologi sehari-hari yang sebenarnya untuk membantu kita mencari barang yang kita tidak tahu tipenya apa, atau kita bisa menggunakan barang yang dia dapat atau dia dapat cari itu sebagai referensi. Nah, ini jadi dia sudah bagus, tapi kalian bisa balik ke opini kalian sendiri. Ini bagus atau tidak, itu kalian yang tentukan. Kalian menggunakan ini sepenuhnya itu bukan rekomendasi juga, tapi ini sangat membantu. Gunanya Google Lens itu sebenarnya untuk membantu kita cari barang-barang yang kita ingin cari. Kalau kalian merasa Google Lens membantu, kalian bisa komentar, kalian bisa utarakan opini kalian tentang Google Lens, atau kalian ingin coba aja, gak apa-apa. Oke, ya itu aja guys untuk konten hari ini. Cukup pendek, jadi tentang hanya sebenarnya ini lebih ke Google Lens-nya, bukan ke monitornya. Karena monitornya seperti yang kalian tahu itu ada kendala. Monitornya tidak bisa di-review karena tidak bisa terkoneksi dengan laptop. Jadi ini apa adanya. Oke guys, kalian juga bisa memberikan ide kalian untuk teknologi apapun yang perlu direview, atau ada ide yang berhubungan sama teknologi, kalian boleh masukkan di kolom komentar. Nah, oke guys, terima kasih telah menonton. Tolong kalian juga tonton konten-konten aku sebelumnya. Tolong subscribe, tolong aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi secara cepat. Tolong like juga kalau kalian mau. Tolong share kalau kalian ngerasa ini konten membantu. Ya, terima kasih guys. Ya, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Setiap minggu akan ada video. Oke, tonton terus ya. Oke, jika kalian juga
Jika kalian ngerasa video ini ada yang kurang, tolong bilang di komentar supaya aku bisa selalu uh, evaluasi video aku, jadi agar lebih selalu bagus, selalu improve, selalu makin bagus. Oke, uh, jika kalian notice sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang kurang, tolong kalian taruh di komentar agar aku dapat selalu improve, karena channel ini akan berkembang jika kalian membantu aku untuk mengetahui apa yang kurang dan apa yang menjadi kekuatanku. Oke, itu saja guys. Apalagi ya? Oh ya, mungkin suatu saat di salah satu mungkin akan aku buat satu video khusus. Sekarang aku kuliah di NUS, jadi mungkin suatu saat akan aku buat video keliling-keliling dan kalian akan aku persembahkan teknologi-teknologi yang ada di NUS. Aku akan coba cari semuanya. Semoga bisa ya guys. Semoga dapat semua. Ya. Karena sebenarnya channel ini itu tujuan utamanya cuma satu. Memperkenalkan sebanyak mungkin teknologi baru di negara lain kepada kalian semua kalian semua orang Indonesia. Sebenarnya khususnya daerahku ya, daerah asalku sebenarnya, supaya kalian juga tahu apa yang ada di luar itu, mungkin juga dapat menginspirasi kalian untuk membuat hal yang sama. Plus sekarang kebanyakan dari kalanganku itu lagi kuliah juga, kemungkinan bisa membantu inspirasi. Jadi itu sih, simple kan. Semoga channel ini bisa berkembang, dapat membantu banyak orang juga, atau setidaknya membantu wawasan. Terima kasih guys udah nonton, dan tolong subscribe, tolong tonton video sampai akhir ya, supaya channel ini berkembang lebih cepat dan kita dapat bertukar pikiran juga. Oke, makasih. Oke, iya, terima kasih.